Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ep ya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar anak-anak selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bab yang ke-9, yaitu tentang surah Az-Zalzalah. Baik anak-anak, sekarang kita mulai ke pembahasan materi yang pertama. Sebelum kita membaca tentang surah Az-Zalzalahnya nanti bersama-sama, kita terlebih dahulu mengulas sedikit tentang surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ini artinya adalah goncangan. Surah Az-Zalzalah termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkannya di kota Madinah. Surah Az-Zalzalah diturunkan setelah surah An-Nisa dan terdiri dari 8 ayat. Semuanya ada 8 ayat. Kemudian surah Az-Zalzalah adalah surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Kemudian sekarang kita membaca surah Az-Zalzalahnya bersama-sama. Nanti anak-anak juga ngikutin ya, membaca surah Az-Zalzalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Anak-anak ngikutin semuanya ya. Kemudian sekarang kita membaca arti dari surah Az-Zalzalahnya. Ayat yang pertama, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ayat yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian ayat yang ketiga, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Ayat keempat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ayat yang kelima, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Ayat yang keenam, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Kemudian ayat ke-7, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian ayat yang terakhir atau ayat ke-8, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu membahas tentang isi kandungan surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ini menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat. Pada saat itu digambarkan terjadi gempa yang sangat dahsyat dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Bumi mengeluarkan segala isinya. Pada saat itu manusia merasakan kebingungan. Mereka sibuk mencari keselamatan bagi dirinya sendiri. Ada anak yang terpisah dari kedua orang tua, sanak saudara, dan teman-temannya.
Pada saat itu digambarkan terjadi dahsyatnya pada hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat terjadi, manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri, memikirkan atas keselamatannya dirinya sendiri, karena merasa saking takutnya sedang terjadi hari kiamat. Kemudian di akhirat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang bercahaya mukanya dan ada juga yang gelap. Nanti ketika sudah terjadi kiamat, sudah selesai, di situ nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Barang siapa yang ketika hidup di dunia ini lebih banyak amal baiknya, niscaya dia nanti ketika dibangunkan dari alam kuburnya akan bersinar mukanya. Akan tetapi barang siapa yang ketika semasa hidupnya lebih banyak amal jeleknya, nanti di dalam kuburnya ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mukanya ini akan gelap. Kemudian surah Az-Zalzalah dijelaskan bahwa semua amal yang dilakukan di dunia akan diperhitungkan, tidak akan hilang sekalipun sangat sedikit. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal. Begitu juga dengan amal buruk. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifatnya yang adil. Barang siapa nanti ketika semasa hidupnya sering berbuat kebaikan walaupun sangat-sangat kecil, niscaya nanti di akhirat akan ketemu amal baik kita. Misalnya contohnya, kita dulu semasa hidup di dunia pernah melakukan kebaikan sangat kecil sekali. Misalnya kita menyelamatkan semut yang tenggelam di dalam air. Kita mengambilnya kemudian ditaruh di daratan. Niscaya insya Allah nanti amal perbuatan baik kita tersebut insya Allah akan ketemu di akhirat kelak. Kemudian sebaliknya, kita berbuat keburukan walaupun sangat-sangat kecil sekali, niscaya nanti di akhirat akan ketemu perbuatan buruk kita tersebut. Makanya kita mumpung masih hidup di dunia ini, belum terjadi hari kiamat, kita perbanyaklah berbuat amal kebaikan dan kurangilah amal perbuatan buruk tersebut. Mungkin cukup sekian pembelajaran video untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.